Siapa bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 24 ayat 13 berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini bukan perlombaan jarak pendek, melainkan perjalanan panjang. Banyak orang bisa memulai dengan semangat, tetapi tidak semua mampu bertahan sampai akhir. Dalam iman pun demikian. Ada yang mula-mula berkobar, rajin berdoa, giat melayani, tetapi ketika badai datang, semangat itu mulai redup. Yesus menyampaikan firman ini ketika berbicara tentang masa-masa yang sulit. Akan ada penderitaan, penyesatan, kasih menjadi dingin, dan tantangan yang menggoncangkan iman banyak orang. Namun di tengah semua itu, Tuhan memberikan satu kunci, bertahan sampai akhir. Bertahan bukan berarti tanpa air mata. Bertahan bukan berarti tidak pernah lemah. Bertahan berarti tetap memilih percaya walaupun keadaan tidak berubah. Tetap setia walaupun doa belum dijawab. Tetap mengasihi walaupun disakiti. Seringkali yang membuat orang berhenti bukan karena masalahnya terlalu besar, tetapi karena hatinya sudah lelah berharap. Ketika harapan memudar, iman pun mudah goyah. Karena itu kita perlu terus kembali kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan. Dalam kehidupan keluarga, bertahan sangat diperlukan. Ada masa sulit dalam pernikahan. Ada tantangan dalam membesarkan anak. Ada tekanan ekonomi yang membuat hati cemas. Jika hanya mengandalkan emosi sesaat, kita mudah menyerah. Tetapi jika berpegang pada janji Tuhan, kita akan dikuatkan untuk tetap berdiri. Bertahan sampai akhir berarti menjaga hati agar tidak pahit, menjaga iman agar tidak padam, menjaga kasih agar tidak menjadi dingin. Dunia mungkin berubah, nilai-nilai bisa bergeser, tetapi orang percaya dipanggil untuk tetap teguh. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang selalu mudah, tetapi Ia menjanjikan penyertaan. Setiap langkah ketaatan yang kecil sekalipun dilihat oleh Tuhan. Setiap doa yang dinaikkan dalam kesunyian didengar oleh-Nya. Setiap air mata karena mempertahankan iman diperhitungkan oleh Tuhan. Keselamatan bukan hanya tentang awal percaya, tetapi tentang kesetiaan berjalan bersama Tuhan sampai garis akhir. Seperti pelari yang terus melangkah walau kakinya terasa berat, kita pun dipanggil untuk terus maju dalam iman. Mungkin hari ini ada yang merasa hampir menyerah. Pelayanan terasa berat, keluarga terasa melelahkan, tantangan terasa tidak ada habisnya. Dengarlah firman Tuhan ini sebagai penguatan. Siapa bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Artinya, ada upah yang menanti. Ada kemuliaan yang disediakan. Ada sukacita kekal yang jauh lebih besar daripada penderitaan sementara yang kita alami. Jangan ukur perjalanan iman hanya dari keadaan hari ini. Tuhan sedang bekerja dalam proses. Ia membentuk karakter melalui tekanan. Ia memurnikan hati melalui ujian. Ia menguatkan iman melalui kesulitan. Mari kita belajar untuk setia dalam hal-hal kecil. Setia berdoa walau singkat. Setia membaca firman walau sedikit. Setia mengampuni walau berat. Setia mengasihi walau tidak selalu dihargai. Kesetiaan kecil setiap hari akan membawa kita bertahan sampai akhir. Saudara-saudara, jika kita merasa lemah, datanglah kepada Tuhan. Jika kita merasa goyah, pegang firman-Nya. Jika kita merasa sendirian, ingatlah bahwa Tuhan berjalan bersama kita. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan menyerah sebelum waktunya. Jangan biarkan kekecewaan mencuri iman kita. Tetaplah bertahan, karena Tuhan setia memegang hidup kita. Dan pada akhirnya, ketika perjalanan ini selesai, kita akan melihat bahwa setiap air mata, setiap perjuangan, setiap kesetiaan tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Siapa bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Amin.